Selamat datang dalam program acara akselerator saya ini. Seperti yang kita tahu, bahwa di sini kalkulator yang saya buat ini adalah dibuat dengan bahasa C, di mana pada kali ini saya akan membahas bagaimana suatu kalkulator itu berjalan, ya menurut secara analogi dari saya sendiri. Nah, dalam kali ini saya menggunakan library seperti yang ada di sini, yaitu math, stdlib, stdio, conio, time, upstream vector, terus make paut 2,53 pb pushback mp vector. Di sini tiga define ini adalah merupakan suatu makro, sedangkan yang di atasnya adalah library. Yang kita gunakan adalah bahasa C++ di sini ya, nama yang digunakan. Nah, ini buat apa sih nantinya? Nah, nantinya ini akan menyimpan dari variabel dari angka yang kita simpan, terus integer dan berupa angkanya, perhitungannya, tandanya dan hasilnya. Kenapa integer di sini? Nanti akan kita lihat di bawahnya. Start. Apa sih start itu? Kita sebagai awalan. Startnya ini adalah sama datang dari program saya. Oke, saya sekarang coba saya coba langsung aja, sambil kita juga lihat dari kodenya. Nah, seperti ini adalah tampilan dari start. Oke, sekarang coba kita seandainya kita tutup dulu pelan-pelan. Oke, kita mulai dari start, karena kita start dari inline dulu. Ini adalah sebagai awal dari program kita. Terus kita adalah jadi menjalankan langsung function dari start. Apa sih start itu? Nah, seperti ini. Nah, ini get dan sistem CLS-nya apa? Nah, kalau get ini kita menampung dari satu cara tertentu, sembarang cara, misalnya ada spasi atau sembarang. Contoh kita menggunakan spasi, jadi ketika langsung dia akan langsung clear screen lebih tepatnya. Oke, sekarang kita masuk. Ini dari mana sih ini jalan? Nah, sekarang kita lihat dari yang kedua. Setelah start, dia akan mengembalikan suatu nilai. Dia akan lanjut pada pemilihan. Pemilihan untuk apa saja sih? Sekarang kita buka. Nah, silakan pilih operasi yang akan dijalankan. Tambahan, pengurangan, pembagian, pangkat dengan nilai tertentu, akar, diskon, pajak, simpan nilai, memasuki nilai disimpan, menambah nilai disimpan, mengurangkan nilai disimpan, menampilkan jumlah nilai tersimpan, cek ulang, dan hasil program. Apa sih sebenarnya ini? Gini, kita kalau misalnya dari penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah, itu adalah suatu hal yang biasa buat kita. Tetapi pangkat dengan nilai tertentu adalah suatu bilangan. Kita pangkatkan dengan suatu bilangan tertentu. Itu adalah misalnya di sini. Terus akar ini adalah akar kuadrat. Diskon kita mengurangkan suatu nilai dengan diskon. Jadi dalam bentuk persen pengurangannya. Lalu juga pajak itu hanya penambahan nilai dari suatu nilai tertentu. Apa simpan nilai itu sih? Simpan nilai adalah menyimpan nilai yang sudah kita lakukan sebelumnya, perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita simpan dulu. Sebagai contoh mungkin kita memberikan tanda kurung. Apa sebenarnya simpelnya seperti itu. Terus seluruh nilai yang disimpan adalah nilai yang kita simpan ini titiknya semuanya akan kita buang. Jadi atau ada clear screen. Terus menambah nilai disimpan adalah menambah nilai memori yang disimpan. Misalnya kita disitu perhitungan ada dalam kurung 2-an. Terus kemudian ditambah dengan suatu operasi lainnya. Itu caranya seperti itu. Mengurangkan itu adalah kebalikan dari menambahkan tadi. Cek ulang adalah menampilkan programnya seluruhnya, terus isi dari program. Oke, sekarang kita coba lihat daripada prosesnya. Prosesnya sendiri panjang sekali. Mungkin nantinya saya akan memberikan source code-nya ini di bawahnya. Nah, seperti ini. Biasa sih sebenarnya sih. Ya, ini misalnya 1, yaitu masukkan angka pertama dan kedua, terus keluar dari hasilnya. Tambah di sini menggunakan function. Begitu juga dengan yang ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, apabila misalnya kita suatu nilainya itu lebih dari apa yang batas kita mau, maka dia akan mengeluarkan syntax error dari silakan reset program. Jika misalnya atau salah, ini maksudnya di mana sih? Misalnya ada satu perhitungan yang tidak sengaja, kita tuh mungkin nantinya ada sintaksnya itu error. Misalnya ketika dia disuruh menampilkan suatu program, jadi dia tidak menampilkan apa-apa. Jadi
apa di sini ini salah, maksudnya saya buat seperti ini. Maaf tadi saya salah menjelaskan. Salah di sini adalah perhitungannya melebihi dari batas program yang dia ampuh. Dalam hal ini batasnya adalah 2,53. Ini di sini. Ya. Kenapa saya mau 2,53? Ini sebagai nilai yang terbesar. Jadi nilainya ini tidak bisa terlalu besar sekali, karena apabila terlalu besar maka akan menimbulkan sedikit error. Sekarang coba kita lihat langsung dari programnya. Contoh kita melakukan penambahan. Misalnya angka pertama kita masukkan 100, terus angka kedua kita masukkan 100, hasilnya 200. Terus pengurangan. Pengurangan di sini adalah dari hasil dikurangi dari angka. Misalnya angkanya sama yaitu 100. 100 lagi. Terus 3 perkalian. Kita kalikan 10.000. Kenapa ini kok keluar lagi? Dalam hal ini adalah ini yang saya maksud keluar lagi. Ya karena saya menghindari untuk kita nyekrol lagi dari atas, karena itu sangat membuang waktu sekali. Contoh misalnya aku masukkan 4 bagian, misalnya aku juga masukkan ke 10 aja, gak sebanyak-banyak. Terus 5 pangkat dengan nilai tertentu 1000 kuadrat adalah 1E pangkat 6. Kenapa 1E pangkat 6? Karena apabila kita menuliskan 1 juta langsung secara langsung, maka terkadang kita juga pusing sendiri, apa sih kok jadi susahnya, apa sih dari angkanya itu. Terus misalnya kalau kita akarkan dari itu atau 1000, ya kembali lagi di awal. Terus kalau misalnya ada diskon, misalnya 10%, dengan 900. Terus misalnya 8 pajak, misalnya juga sama 10%, 90. Tak simpan nilainya itu semua. Jadi misalnya aku melakukan suatu perkalian, misalnya ada 100, nilainya kan ada 1000, nah, ya, misalnya 87, jadi 100. Terus dari sini tak simpan lagi nilainya, tak tambahkan lagi nilainya. Terus aku mau ngitung lagi, mau tak kurangi, misalnya nanti itu hasilnya. Misalnya 90. Maaf tadi video saya lagi agak sedikit problem. 90 dikurangi 90 jadi 70. Terus misalnya aku langsung mau menambahkan lagi. Terus misalnya aku kurangi itu terlalu banyak 100. Terus aku kurangi lagi, kuranginya 12. Terus aku mau menampilkan berapa sih jumlah yang tersimpan. Semuanya jamin suatu apa saja program yang sudah kita jalankan, kita misalnya dapat. Nah ini semua adalah program yang sudah kita jalankan. Nilainya sebenarnya akan tertau di sini. Terus mengenai dari apa namanya, terus kalau misalnya kita sudah selesai melakukan semua programnya semuanya, ini hampir 15 saja bisa selesai. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan ini semua adalah hanya program-program sederhana yang saya buat sendiri dengan hanya waktu iseng. Maafkan apabila ada salah kata-kata ataupun salah kurang penjelasannya kurang tepat, ataupun ada dari mungkin dari penampilan saya yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.